Apa maksudnya boykot produk Israel? Antum yang lebih paham, Habib. Bisa dijelaskan, Habib? Fadhil, Habib. Ya, Masya Allah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib, mungkin itu yang lagi viral beberapa pekan ini ya. Akhirnya Benar, Habib. Ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang mereka setelah mengkaji dan meneliti dan akhirnya menfatwakan untuk ada ralatan dalam fatwanya kan ya katanya. Tidak menganjurkan untuk membeli produk-produk yang mereka itu mendukung Israel, karena itu begini Bang Yuda, itu ada beberapa sudut pandang, sudut pandang untuk masalah itu. Dalam kitab-kitab fikih klasik itu kan banyak itu nusus yang menunjukkan kalau seandainya kita menjual itu, contohnya kita menjual alat perang untuk yang akan memerangi kaum muslimin itu haram. Dan itu memang tidak sah jual belinya. Di antara syarat sahnya jual beli ada muhirab man yushtara lahu iddatu harb wa hakal uddatu harb. Kalau seandainya kita jual pisau atau jual pistol atau jual apalah ke orang yang akan memerangi muslimin dengan alat-alat itu, maka haram hukumnya dan memang tidak sah jual belinya. Baik. Gimana kalau seandainya yang kita jual ini bukan alat perang tapi adalah modal-modal untuk alat perang, seperti seperti besi atau apa yang akan digunakan untuk alat perang memerangi kaum muslimin. Itu juga dibahas oleh fuqaha, ada juga nususnya sama juga haram juga dan tidak sah. Nah, dari beberapa nusus ini bisa akhirnya disimpulkanlah berarti kalau seandainya kita membeli produk yang digunakan keuntungannya untuk memerangi kaum muslimin, itu sama juga hukumnya. Begitu. Dari situ tuh pola pengambilan nususnya. Baik. Itu banyak dalam kitab-kitab fikih yang mutaqaddimin, dalam mu'adhamul madzhab seperti itu. Nah, tapi di sini yang menjadi catatannya ada dua. Yang pertama, ini kita membeli produk yang kita yakin akan digunakan keuntungannya untuk didonasikan ke sono untuk menyerang kaum muslimin. Nah, garis bawahi kalimat keyakinan itu. Bila mana sudah ada kepastian dan keyakinan, di sini haram hukumnya. Tapi untuk sampai ke derajat meyakini itu ana rasa agak sulit ya. Wahakala. Wallahu alam, kita nggak tahu juga yakin atau tidak. Wallahu alam, apakah benar nih keuntungan yang aku beli ini keuntungan ini akan disampaikan ke sana dan akan dibelikan senjata dan menyerang kaum muslimin dengan keuntungan yang sekarang transaksi aku beli sekarang ini. Untuk memastikannya agak sulit mungkin. Tapi tab'an la yakhfal wara'. Makanya pernah Sayyidil Habib Umar ditanya masalah ini beberapa tahun yang lalu sebenarnya dalam perihal ini. Maka ringkasan jawaban beliau gampang, apakah itu benar-benar haram atau tidak? Kok bisa sampai ke derajat haram membeli produk-produk ini? Wal aslu fil asya' al halal, padahal dalam kaidah fikih kan perihal al aslu fil asya' itu halal aja. Tapi kok bisa sampai ke derajat haram? Maka beliau jawab dengan sangatlah simpel dan sangatlah jelas. Bila mana bisa dipastikan keuntungan dari transaksimu itu akan digunakan untuk menyerang kaum muslimin, maka betul bisa jadi haram. Tapi itu dia garis bawain keyakinan atau kepastian. Bisa baru tuh akan timbul hukum namanya haram. Bila mana muqaddimahnya ada kepastian. Tapi kalau seandainya muqaddimahnya tidak ada, tidak terwujud kemungkinan, wahakala. Nah, itu agak sulit kalau seandainya kita memvonis sampai haram. Tapi memang wala yakhfal wara'. Alangkah indahnya kita berhati-hati. Gitu, ya kawan. Ini pandangan dari sudut. Dari sudut yang lain ada kalimahnya Sidi Syekh Ali Jum'ah membahas perihal ini. Sebenarnya perihal muqata'ah ini perihal mereka yang pemilik itu, artinya perihal atasan-atasan lah, sebagai kita sebagai rakyat apa jelata namanya, rakyat jelata. Ya. Bahkan itu adalah produk-produk yang emang sudah dibeli. Ya, seorang muslim sudah membeli produk-produk itu, kemudian dia menjualnya, kemudian kita nggak beli, justru kita merugikan yang muslim ini yang sudah membelinya dari sana. Dia akan terdarur gitu, tapi ala kulli hal ini sebagian daripada apa yang dikatakan Sidi Syekh Ali Jum'ah ketika beliau ditanya masalah itu. Tapi ala kulli hal ada yang bilang, ntar bagaimana kalau kita boykot itu, ntar pegawai-pegawainya kan kaum muslimin, ntar mereka nggak dapat rezeki juga, ntar bagaimana? Wallahi ya ikhwan, perihal ini
dilemanya banyak sebenarnya. Nah, agak sulit kalau kita bilang menghalalkan semua atau mengharamkan semua, agak sulit. Itu jadi ntar jawabannya jadi per kasus, per case-nya setiap kasusnya itu ada jawaban khusus. Bisa jadi untuk beberapa orang bisa jadi haram, untuk beberapa orang bisa jadi nggak haram. Wah, kata engkau yang tahu pasti ini akan dijadikan untuk menyerang kaum muslimin di sana. Engkau tahu pasti, aku tahu, aku melihat sendiri, berarti haram atasmu untuk membeli itu. Yang tidak bisa memastikannya, ya sulit kalau kita bilang untuk haram juga. Kecuali kalau dia mempercayai yang memastikannya, ya silahkan jadi haram juga akhirnya. Wah, tapi kembali wala yakhfal wara.